Selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di hari Minggu dalam renungan Minggu. Kita memasuki Minggu Trinitas dan kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan dan membahasnya. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, biarlah hidup kami menurut Roh Allah yang menuntun kami, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang mumpuni dalam menghadapi tantangan zaman. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di Minggu Trinitas diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17 sesuai panduan dari sinode, tetapi kita akan membahasnya di ayat yang ke-13 dan ke-14. Demikian saya bacakan untuk kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kemudian ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, saya memberi judulnya Roh Kudus menuntun menjadi anak-anak Allah. Hidup adalah sebuah pilihan. Karena hidup kita yang menentukan. Kita mau hidup menurut daging atau roh, itu terserah kita. Sebab setiap pilihan punya konsekuensi. Jika memilih hidup menurut daging, maka akhir hidup kita menuju kematian yang kekal. Jika kita memiliki hidup menurut roh, maka kita akan menuju hidup yang kekal. Mungkin kita bingung mau memilih yang mana. Sebelum kita menentukan mana yang hendak dipilih, ada yang perlu kita pelajari. Pelajaran pertama adalah hidup menurut daging. Hidup menurut daging lebih gampang untuk dilaksanakan ketimbang hidup menurut roh. Menurut Roh Allah. Mengapa? Karena keinginan daging lebih nikmat dibanding keinginan roh. Manusia juga masih hidup dalam daging dan masih banyak godaan cobaan yang menyangkut hal-hal daging. Tabiat daging, dosa sudah ada di dalam diri manusia, sehingga hal ini yang menyebabkan orang sulit untuk hidup menurut Roh Allah. Kedua, hidup menurut Roh Allah. Hidup menurut Roh Allah artinya Roh memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukuman dosa dan maut. Roma 8, kita lihat ayat 2. Dosa pada dasarnya membuat manusia akhirnya mengalami kematian. Namun akhirnya Roh Allah menghidupkan kehidupan manusia dan melepaskan dari setiap belenggu dosa dan kematian. Roh Allah yang diam di dalam diri seseorang akan menghidupkan juga tubuh mereka yang panah. Saudara-saudaraku, jika kita perhatikan dalam bacaan kita di Roma 8, keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri seseorang akan mengalami Roh Allah, sebab Roh Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 kita membaca sebelumnya ayat 6.
Roh Allah merupakan salah satu bukti mereka milik Kristus. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukan Kristus yang nyata. Ia bukan milik Kristus yang nyata, bahkan mereka menjadi milik dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, di ayat 14 juga kita berjumpa bagaimana semua orang dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Menurut Paulus, adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kata semua di sini menunjukkan tidak ada diskriminasi untuk menjadi anak-anak Allah. Bahwa mereka siapapun yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini seseorang dapat disebut sebagai anak-anak Allah bukan karena menjadi aktivis gereja, menjadi pendeta, apalagi majelis, tetapi karena memang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, artinya bukan saja bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, tetapi juga bahwa keselamatan hanya melalui atau oleh korban Tuhan Yesus dan atas mereka yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hal ini jelas bahwa seseorang dapat menjadi anak-anak Allah yang benar dan sah bergantung masing-masing individu. Jika seorang Kristen masih memiliki tanda-tanda hidup menurut daging, maka jelas bukanlah anak-anak Allah. Ia bisa merasa sebagai anak-anak Allah, tetapi Allah tidak mengakuinya. Saudaraku, Tuhan menyediakan fasilitas untuk hidup menurut Roh. Tetapi apakah seseorang hidup menurut Roh atau menurut daging? Tergantung masing-masing individu. Tuhan memberi kebebasan kepada masing-masing kita. Nah, karena itu saudara-saudara, supaya kita dipimpin oleh Roh Allah menjadi anak-anak Allah, maka kita hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kualifikasi ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah adalah mereka yang selalu melakukan segala sesuatu seturut kehendak Allah. Hanya orang yang memiliki cara berpikir Allah yang dapat melakukan hal itu. Kalau kita lanjutkan lagi bacaan kita di Roma 12 ayat 2, itu di situ sudah jelas. Agar orang percaya tidak serupa dengan dunia ini. Orang percaya harus mengerti kehendak Allah sampai tingkat sempurna. Hal ini merupakan pergumulan inti orang percaya. Sebab itu harus diingat bahwa menjadi orang percaya berarti kita berhutang untuk hidup menurut Roh, bukan menurut daging. Menurut daging artinya menuruti diri sendiri atau hidup dalam kewajaran manusia lain hidup. Mereka yang memikirkan hal-hal dari daging atau dunia ini tidak berpikir mengenai kehidupan di balik kuburnya. Mereka hanya hidup mencari dan menikmati dunia ini dengan segala fasilitas. Disitulah mereka dinamai pencitraan dunia. Cinta mereka terhadap dunia, hidup mereka dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan banyak orang Kristen sekarang terkondisikan dengan hal itu. Sebenarnya mereka tidak layak menyebut diri mereka anak-anak Allah. Mereka pun tidak layak memanggil Allah atau Theos sebagai Bapa.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hidup menurut roh artinya hanya bertindak, pikiran, tutur kata, tindakan kita, perasaan kita menurut kehendak Tuhan. Tentu saja orang-orang yang hidup menurut roh tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri, tetapi mengarahkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan, serta memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Jika orang percaya bisa melakukan hal itu, betapa hebatnya kehidupannya, kualitasnya, mutunya yang dimiliki orang-orang seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam hal ini, seseorang yang menyebut Allah atau Theos sebagai Bapa haruslah memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dengan demikian, apakah seseorang nanti akan diterima di dalam keluarga kerajaan Allah atau tidak, maka sudah sepatutnya lah dia mengenal Allah. Saya ulangi lagi, dengan demikian, apakah seseorang nanti akan diterima di dalam keluarga kerajaan Allah atau tidak, itu sudah nampak dari perilakunya sekarang ini di bumi ini. Karena itu, saudara-saudara, hiduplah dalam roh Allah, agar Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudaraku, disinilah yang menjadi teladan kita sebagai anak-anak Allah. Bila mau diangkat menjadi anak-anak Allah, seperti bahan yang sudah ditentukan dari Roma 8 ayat 12-17. Jika mau diangkat menjadi anak-anak Allah, maka hiduplah menurut seturut kehendak Allah, bukan menurut daging. Selamat hari Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup seturut kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus ku juru selamatku, Tuhan
Yesusku juru selamatku, Tuhanku